Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, tadi sudah sarapan belum? Bon, kalau sudah berarti lebih ya. Energinya kan sudah full. Kudune suaranya luwih banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Oke, Bu Dwi cek kehadiran dulu ya. Ini tanggal 1 bulan April ya. Mas Adil, Mas Aksendo, Mas Ahmad Hoirozi. Teman kita ada yang sakit, memang benar sakit, kita doakan semoga lekas sembuh, nggih. Bisa bersama kalian lagi, berada di tengah-tengah kalian lagi untuk belajar bersama, nggih. Oke, sebelum mulai biar tidak tegang, biar tidak sepaneng ya. Kita yel-yel sekolah dulu nggih. SMK bisa. SMK bisa. SMK bisa. SMK Negeri 1 Juwangi. Religius, cerdas, kreatif, inovatif, produktif. Yes, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Sebelum mulai, ice breaking sebentar. Bu Dwi pengen ngecek kalian itu konsentrasi atau tidak. Simpel saja ya, tepuk ganjil genap. Sudah pernah toh? Oke. Ada yang ingat ya? Yang jawabannya belum berarti wis lali. Tepuk ganjil genap nanti kalau Bu Dwi menyebutkan angka ganjil, ganjil itu 1, 3 dan seterusnya ya. Nanti kalian tepuk 2 kali, berapapun angkanya. Walaupun Bu Dwi menyebutkan angka 1, tepuknya tetap 2 kali. Tapi kalau yang Bu Dwi sebutkan adalah angka genap 2, 4, 10 dan seterusnya, itu kalian diem saja. Paham? Oke, konsentrasi ya. Tidak perlu latihan ya. Oke. Ya, konsen. 7 5 1 4 2. Siapa mau aksendo? Oke, enggak apa-apa, nanti sampai benar semua berarti sudah siap menerima pelajaran ya. Tepuk 3 7 5 2 4 7 9 10. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Oke, berarti sudah fokus ya. Hari ini kita belajar tentang search engine ya, Cah ya. Apa itu search engine? Sudah ada yang pernah tahu atau pernah mendengar? Mas Andika pernah mendengar? Yes. Apa kalau search engine ini dilihat dari suku katanya itu bisa ya? Search itu artinya apa? Ya, pencari. Kalau engine mesin berarti kalau gampangannya search engine adalah mesin pencari ya. Di awal semester dulu kita sudah pernah menyepakati ya hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan atau dilakukan ketika di dalam kelas. Salah satunya ada yang masih ingat? Tidak boleh tidur di dalam kelas ya. Kalau dimulai dari kata tidak boleh itu kan kalimat negatif, diganti menjadi kalimat positif ya. Berarti fokus mengikuti pembelajaran. Gitu ya Mas ya? Artinya sama ya? Oke, selain itu ya, tidak boleh bermain HP itu juga masuk ke fokus dalam pembelajaran ya. Atau mungkin kalimat positifnya HP dikumpulkan ditaruh di apa ini namanya kantong HP gitu. Terus ada lagi? Ya, tidak boleh makan minum saat pembelajaran. Mas JK, baru saja loh kesepakatan kelas tidak boleh main HP toh. Terus berperilaku ya, bertutur kata yang baik, yang sopan nggih selama pembelajaran. Kalau nanti ada yang ingin ke toilet silahkan boleh angkat tangan izin. Nanti Bu Dwi izinkan ya, tidak sepakat semua? Oke, tadi
kesepakatannya tidak boleh menggunakan HP nggih. Ya, sekarang HP-nya bisa ditaruh di kantong HP berurutan. Maulana dulu. Terus mengular ke sini ya, ke belakang. Ya, langsung berdiri Mbak. Yuk, yang urutan selanjutnya bisa langsung berdiri biar tidak terlalu lama. Sementara dikumpulkan dulu, nanti misalnya kok di dalam pembelajaran membutuhkan HP, nanti Bu Dwi persilahkan untuk diambil lagi. Oke, terima kasih ya. Kesepakatan kelas ini tolong dijaga, tolong dipedomani sampai jamnya habis nanti, ya. Nanti tujuan pembelajaran kita aja, jadi biar pembelajaran nanti ya selama 2 jam ke depan itu terarah dan kalian juga tahu, oh pembelajaran hari ini ternyata berhasil ketika tujuan ini tercapai. Ada 2, yang pertama peserta didik mampu memahami pengertian, kemudian cara kerja dan jenis-jenis mesin pencari dengan tepat. Yang kedua, peserta didik itu kalian semua ya, memahami dan dapat menerapkan optimalisasi mesin pencari. Ya. Tujuannya ada 2 itu. Oke, ada pertanyaan yang harus kalian jawab di akhir pembelajaran. Pertanyaannya adalah, bagaimana mesin pencari bekerja sehingga dapat menampilkan informasi yang kita minta dalam waktu yang sangat singkat. Nah, kalau kalian tiap hari aja, kalian tiap hari kan pegang HP. Kalian mungkin ketika mengerjakan tugas, sering sekali melakukan kegiatan browsing, searching, ya. Itu kan sama, pencarian, ya. Ketika kalian masukkan kata kunci di Google, itu butuh berapa waktu sehingga halaman-halaman website itu bisa muncul dari pencarian kalian? Berapa lama? Apakah sampai 1 menit? Tidak ya, tidak sampai 1 menit. Apakah sampai 1 detik? Ada yang iya, ada yang tidak ya. Jadi memang faktor penentunya kan satu koneksi ya. Akan tetapi kalau koneksinya stabil itu tidak sampai 1 detik sudah bisa menampilkan dari hasil pencarian berdasarkan kata kunci yang kalian masukkan. Tidak sampai 1 detik, hanya 0, sekian detik ya. Bon, itu ya. Pertanyaannya itu cara kerjanya seperti apa kok bisa menampilkan secepat itu? Nanti akan sama-sama kita pelajari di materi ya. Nah, ini apa itu mesin pencari? Tadi sempat ya, sudah pernah mendengar search engine itu mesin pencari. Nah, untuk pengertiannya secara definitif bisa tolong dibaca Mas Rozi yang keras biar semuanya dengar. Oke, stop sampai situ. Terus Mas Ahsan minta tolong bawahnya dibaca yang keras. Ya, mesin pencari itu adalah sebuah program komputer ya, program komputer. Bentuknya itu website ya, sebuah tools atau alat bantu, bentuknya itu website yang dirancang untuk membantu kita menemukan informasi di internet. Berarti syarat utamanya kalau mau melakukan pencarian, kalau mau mengakses mesin pencari berarti harus terkoneksi dengan internet. Perhatikan ya, di sini ada video yang menampilkan bagaimana bagaimana mesin pencari itu bisa bekerja. Perhatikan, suaranya tadi terdengar sampai belakang ya. Oke, perhatikan dulu. Pernah sahabat bertanya-tanya bagaimana mesin pencari Google untuk memberikan website? Jika belum tahu, maka Anda datang pada pembahasan yang tepat. Di video ini kita akan menjelaskan bagaimana cara mesin pencari bekerja. Mulai saat ini, bayangkan Anda sebagai seorang pustakawan. Tugas Anda adalah membantu para pemilik perpustakaan menemukan buku yang mereka cari. Perpustakaan Anda adalah perpustakaan. Ya, bisa menangkap isi dari video yang disampaikan tadi? Bisa ya? Oke, nanti Bu Dwi ulas lagi.
Jadi tadi di dalam video yang durasinya sekitar 2 menit saja, itu dijelaskan bagaimana mesin pencari itu bekerja. Dalam waktu yang singkat tadi bisa menampilkan ternyata ada 3 step atau 3 tahap yang dilakukan oleh si mesin pencari ya. Yang pertama tadi adalah crawling, yang kedua indexing, yang terakhir ranking. Ada 3 itu ya. Paling sering digunakan itu memang 3 ini. Satu, Google. Siapa di sini pengguna Google? Coba angkat tangan. Hampir semua ya. Adakah yang pernah pakai Bing? Bing? Belum pernah. Yahoo? Belum pernah. Google semua? Oke. Ya, memang kalau dari penelitian ya, Cah, itu memang Google itu yang paling banyak penggunanya. Kenapa? Karena Google ini database-nya yang paling banyak, paling lengkap dibanding mesin pencari yang lain. Tadi pengertiannya sudah tahu, cara kerjanya sudah tahu, contoh-contohnya ada 3 yang paling populer tadi sudah tahu. Terakhir adalah tips mengoptimalkan mesin pencari. Nah, ini LKPD lembar kerja kalian yang harus kalian kerjakan. Judulnya, tujuan, alat bahan, itu tidak perlu ditulis ya. Langsung ke penugasan saja. Pengertian mesin pencari ya, nomor 1 yuk. Yang nggak bawa buku ya, selembar kertas boleh. Kalau ada kesulitan boleh bertanya. Ahmad Khairoji, ayo duduk yang bagus. Bawa buku deh. Duduk yang bagus ya. Sudah nomor 1. Nggak bawa buku. Tidak bawa. Nggak bawa juga Nur Rasyid. Yang di sini bawa buku semua ya. Oke, sudah selesai semua LKPD-nya? Sudah, ada 3 pertanyaan, G. Kita tampilkan ya siapa yang berani maju ke depan. Mungkin juga mewakili teman-temannya ya, bisa jadi jawabannya juga sama dengan yang dikerjakan teman-teman. Nomor 1, apa yang kalian ketahui tentang search engine? Siapa yuk yang mau maju? Oke, Mas Fatir silahkan bisa ke depan. Dibacakan yang keras ya, biar teman-temannya mendengar semua. Mesin pencari atau search engine adalah program komputer yang dirancang khusus untuk membantu kita menemukan informasi di internet dengan cepat dan mudah. Oke, betul ya? Betul. Oke, tepuk tangan dulu untuk Fatir. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana sih search engine itu dapat membantu kita dalam mencari sebuah informasi? Berarti ini kaitannya dengan cara kerjanya. Tadi sudah dibahas bersama ya. Ayo soal nomor 2, siapa yang berani maju? Oke, Mbak Saskia silahkan. Ya, yang lain memperhatikan ya. Sambil dilihat punya kalian jawabannya sama atau tidak. Proses kerja mesin pencari melibatkan 3 tahap. Yang pertama adalah crawling, feeder atau bot virtual yang fungsi dan kualitas dengan algoritma yang canggih. Oke, jawabannya sama enggak sama kalian? Sebentar. Oke, sama ya, betul ya? Cara kerjanya ada 3, crawling, kemudian indexing sama ranking. Betul ya? Tepuk tangan dulu untuk teman kalian, Mbak Saskia. Oke. Pertanyaan terakhir. Nah, ini diminta untuk mencari perbedaan ketika kalian menggunakan search engine ditambah atau dilengkapi dengan parameter dan tanpa parameter. Siapa yang sudah bisa menjawab? Oke, Mas Andika silahkan. Ya, dari situ saja tidak apa-apa. Yang keras. Melakukan pencarian menggunakan parameter dan tanpa parameter. Pencarian menggunakan parameter akan menampilkan hasil yang lebih spesifik dibanding pencarian tanpa parameter. Pencarian tanpa menggunakan parameter akan menampilkan hasil yang lebih umum. Oke, gimana kalian? Sama aja pertanyaannya, jawabannya? Sama ya? Betul ya?
Oke, tepuk tangan untuk Mas Andika. Oke. Ya, terima kasih ya. Berarti 1, 2, 3 sudah bisa menjawab dan jawabannya ternyata sudah benar semua, nggih. Bu Dwi yakin yang di belakang jawabannya juga benar ya? Nggih. Kalau ada yang jawabannya kurang tepat ya nanti bisa bertanya ke temannya ya. Kalau kurang puas nanti bisa tanya sama Bu Dwi di kesempatan berikutnya, di pertemuan berikutnya ya. Yeah. Kemudian selain ini, selain 3 pertanyaan ini, mungkin ada hal yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita akhiri pembelajaran. Sudah paham semua? Oke. Kalau sudah paham, kita ke kesimpulan ya. Kesimpulannya, kita simpulkan bareng-bareng ya Cah ya. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, search engine. Kalian tadi belajar 1 pengertiannya ya. Pengertiannya tadi sudah tahu. Yang kedua, cara kerjanya ada 3, betul. Yang ketiga, contoh atau jenis-jenisnya tadi ya. Ada Google, ada Bing, ada Yahoo. Dan terakhir adalah teknik optimalisasi, tips dan trik agar ketika kalian melakukan pencarian itu hasilnya yang keluar itu lebih spesifik dan sesuai dengan apa yang memang kalian cari. Nah, kedepannya Bu Dwi harap kalian bisa mempraktekkan ya teknik optimalisasi tadi. Kalau kemarin mungkin memasukkan kata kuncinya masih umum, coba besok lebih spesifik lagi. Dicoba juga menggunakan parameter tadi, tanda petik 2, tanda strap atau minus ya, kemudian file tab dan lain sebagainya. Ya, itu. Kemudian terakhir kita akan melakukan refleksi. Refleksinya nanti online saja, HP-nya silahkan bisa diambil. Bisa nggak Mbak Elvia? Yang sudah bisa di-shoot Mas, apa Rashid? Sudah kelihatan? Belum? Cah? PO2 ditampilkan di depan ya Padletnya. Tadi mana ya? Ini. Ya itu di scan tuh, scan dulu. Tiga menit saja ya menjawabnya ya, tidak usah lama-lama Cah. Saya ajak. Ayo, 1 menit lagi ya. Jadi refleksinya sudah dikerjakan semua ya. Nanti akan Budi baca ya semua refleksinya dan harapannya refleksi itu bisa meningkatkan tingkat keberhasilan pembelajaran selanjutnya ya Cah. Jadi nanti tadi kan ada pertanyaan, ada masukan untuk Bu Dwi apa, nanti akan Bu Dwi baca semua dan akan menjadi bahan pertimbangan Bu Dwi agar bisa mengajar lebih baik lagi. Kesimpulannya tadi sudah, refleksi sudah, berarti kita sudah berada di akhir pembelajaran ya. Jamnya tadi juga sudah habis ya, belnya sudah berbunyi. Setelah ini nanti istirahat dan boleh kembali ke kelas. Tetapi sebelumnya nanti tolong meja kursi bisa ditata dan dirapikan kembali. Oke, kita ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan pembelajaran lagi, kita akan melanjutkan praktek di pertemuan sebelumnya. Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Dwi akhiri. Terima kasih atas perhatiannya ya. Bu Dwi akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bisa dirapikan dulu. Cut, Mas. Sudah, sebentar.